Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Siregar dari Perguruan Tinggi Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Geologi 2019. Jadi saya di sini akan menjelaskan perkuliahan online petrologi, yaitu dengan judul praktikum batuan sedimen karbonat. Pengertian dari batuan sedimen karbonat adalah batuan dengan mineral karbonatnya lebih dari 50% dengan mengandung karbonat plastik dan karbonat kristalin. Jadi batuan karbonat ini berguna untuk industri semen, dan batuan karbonat ini sepertiga dari minyak di dunia. Ada 3 proses sedimentasi pada batuan karbonat. Yang pertama itu sedimentasi secara organik, yang kedua sedimentasi secara mekanis, yang ketiga itu sedimentasi secara kimiawi. Proses sedimentasi organik melalui akan menghasilkan batu gamping terumbu. Contohnya itu cangkang, moluska, dan alga. Jadi sedimentasi mekanis ini tidak mengubah, maksudnya contohnya ketika terumbu karang mati, dia akan membentuk suatu batuan, yaitu disebut dengan batuan karbonat. Yang kedua yaitu sedimentasi mekanis, yaitu hasil rombakan batuan karbonat yang terbentuk lebih dahulu, yang akan menghasilkan batu gamping plastik atau kalkarit. Jadi sedimentasi mekanis ini tidak mengubah komposisi kimianya, asal kimianya. Jadi yang ketiga itu sedimentasi secara kimiawi akan menghasilkan batu gamping kayak akan dolomit. Jadi kandungan kalsium di air terlarut dan membentuk kristalin. Untuk menghasilkan karbonat tinggi harus adanya suplai matahari. Jadi ketika banyaknya plastik pada daerah sekitar, maka karbonat susah untuk berkembang. Dan karbonat itu membutuhkan cahaya. Jadi kalau kita menemukan batuan karbonat di lapangan, itu berbentuk masif dengan porositas terbuka, dengan porositas terbuka dan lapisan yang buruk. Jadi adapun suplai kandungan karbonat itu untuk menjadi batuan karbonat, yaitu pertama suhunya harus benar-benar terjaga. Yang kedua itu suplai cahaya. Jadi suplai cahaya memungkinkan karbonat itu bisa tumbuh dan berkembang, organisme di situ bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu adanya tekanan yang CCD. Jadi kalau misalnya di bawah kawasan CCD, maka karbonat akan susah tumbuh. Sedangkan kalau jika di atas CCD, maka karbonat itu bisa tumbuh karena organisme di situ banyak. Karena CCD itu area di mana ada atau tidaknya cahaya. Yang keempat yaitu pergerakan ombak. Pergerakan ombak ini menyuplai oksigen dan membuang karbon dioksida dan memicu organisme-organisme lain dan kawasan aktivitas di situ. Kawasan hidup pada batuan karbonat ada pada karbonat itu kawasan laut dangkal, laut dalam atau sebagian, dan goa. Di goa itu ada stalaktit dan stalagmit. Dan mineral-mineral karbonat itu terbagi atas 3. Perlu kita ketahui itu kalsit. Kalsit itu terbagi atas beberapa batuan. Yang saya ketahui itu siderit, magnesit. Sedang yang kedua itu dolomit. Dolomit itu terbagi atas beberapa bagian batuan. Yang saya ketahui itu dolomit, batuan dolomit. Yang ketiga yaitu aragonit. Komponen karbonat terdiri dari 4. Yang pertama itu fragmen.
atau non-skeletal dan skeletal. Fragmen non-skeletal itu disebut tidak teridentifikasi, sedang terbagi atas 3, yaitu oids, partikel yang memiliki nukleus, yang kedua gravestone yang merupakan akumulasi karbonat lepas, yang ketiga itu pelots dari kotoran hewan. Adapun skeletal yaitu kalsit, brachiopoda, alga merah itu mengandung argonit, koral dan molluska, sedangkan silika itu sponge. Adapun untuk klasifikasi batuan, jadi untuk klasifikasi batuan karbonat saya mengambil dari Dunham 1962. Jadi ukuran butirnya itu bila butirannya di bawah 10%, maka batuan itu disebut dengan moonstone. Jika dia di atas pada 10%, maka dia disebut dengan wake-stone. Jika batuannya keseluruh butiran disebut dengan bluestone. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman, dan kakak-kakak dan abang-abang asisten laboratorium petrologi yang telah membimbing, dan sumbernya saya ambil dari video yang disebarkan melalui daring atau online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.